Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jemaah Masjid Baitul Maghfirah Bukan yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini, pada saat selesai kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Marilah kita renungkan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qasmatiha. Ya. Artinya kata Nabi, kelak kalian akan dikepung, dikerubung, dikepung oleh musuh-musuh kalian, seperti mereka mengepung makanan di dalam tampan, seperti mereka mengerubung, mengerubung makanan di tampan. Iya, itulah. Nah, kata Nabi, itu Nabi sudah meramalkan. Di suatu saat kita umat Islam ini akan dimakan rame-rame sama oleh orang kafir. Baju rame-rame. Faqala qa'il, kemudian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, min qillatin yawma idzin ya Rasulullah, apakah kami saat itu jumlahnya sedikit? Ya, karena tadi apa? Dikeroyok, dikepung, seperti mengepung makanan, mereka kenduri lah. Min qillatin yawma idzin, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Faqal, Nabi mengatakan, bal antum yawma idzin katsirun. Tidak, bahkan saat itu kalian itu mayoritas, banyak. Banyak tapi bisa dikerubung, seperti mengerubungi makanan di tempat. Walakinnakum, tetapi kalian saat itu, kata Nabi, rusaun ka rusa'is saidi, seperti buih di lautan. Apa maksud seperti buih? Enggak ada kekuatan. Nampak banyak tapi enggak ada, hilang. Seperti buih di lautan. Ya. Walakinnakum rusaun ka rusa'is saidi, tetapi kalian pada saat itu seperti buih di lautan, banyak tapi tidak ada kekuatan.
wala yanza'anna Allah min suduri aduikum al-mahabbata minkum. Apa artinya? La yanza'anna Allah min suduri aduikum al-mahabbata minkum. Kemudian Allah cabut rasa gentar musuh-musuh kamu kepada kalian. Ana yole ditanya. Tidak iyo lagi kepada Islam. Iyo itu apa? Tidak takut lagi kepada Islam. Allah cabut rasa takut di hati musuh-musuhmu kepada kamu. Wala yaqifanna Allah fi sudurikum alwahna, dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian itu, dan Allah tanamkan di hati kalian itu, kata Rasulullah, al-wahna, wahan, penyakit wahan. Faqala qa'il, kemudian yang bertanya tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wahn, apa itu wahan? Faqal, Nabi mengatakan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Wahan itu apa kata Nabi? Terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Ya. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam itu seperti buih. Kena penyakit apa? Wahan, wahan bukan waham. Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Kena enggak kira-kira penyakit itu pada diri kita? Nah, saya juga kena. Takut enggak mati? Takut. Cinta enggak kepada dunia? Cinta. Inilah masalahnya. Inilah yang membuat umat Islam itu dikeroyok oleh orang. Ada seorang, dulu pernah ada seorang tokoh misionaris Kristen. Saya lupa namanya. Tasang Zumar namanya, saya lupa. Jadi dia mengatakan begini, kita jangan berperang dengan umat Islam, karena umat Islam punya kekuatan yang sangat dahsyat. Jihad. Nah, kenapa jihad itu kekuatan yang sangat dahsyat? Karena jihad kepingin mati. Kepingin mati sah? Bukan takut mati, tapi kepingin mati. Ya. Jadi umat Islam katanya punya senjata yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh siapapun selain umat Islam, yaitu jihad. Kenapa? Orang berjihad kepingin mati, bukan kepingin menang. Menang persoalan kedua, yang penting mati sah. Mati sah. Tapi kalau orang lain enggak, baru berani berperang apabila dalam perhitungan strategi perangnya kita menang nih, baru berani. Kalau enggak menang, mundur. Terus bagaimana mengalahkan Islam? Nah, katanya untuk mengalahkan Islam, ciptakan di tengah-tengah umat Islam satu generasi yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran. Yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana menciptakan satu generasi yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran? Artinya anitanya hanya ikut leh, tak hafal lagi Quran, tak dekat lagi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Di antaranya diciptakanlah yang namanya isu gender. Apa itu isu gender? Nah, laki-laki dan perempuan sama. Dah, coba kita pikirkan. Laki-laki keluar rumah jam berapa? Jam 8. Pulang jam 6. Perempuan harus begitu juga. Sama.
Perempuan juga keluar jam 8, pulang jam 6 atau jam 5. Anak siapa yang urus? Pembantu. Tamatan apa pembantu? Ahli pendidikan. Jadilah akhirnya betul satu generasi yang dia jauh dari pembinaan orang tuanya. Akhirnya jangankan ngaji, kadang-kadang berdoa untuk orang tuanya aja dia nggak tahu. Inilah yang membuat tadi lahirlah generasi tadi apa? Wahan. Ya. Padahal kata Nabi, tanggung jawab paling penting pembinaan anak-anak itu terutama pada kaum wanita, bukan pada laki-laki. Karena laki-laki dia punya tugas yang lebih penting dari itu apa? Mencari nafkah. Kenapa? Coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi, ar-rajulun ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Wa rajulun, laki-laki kita ini mas'ulun fi ahlihi. Oh, wa rajulun ra'in fi ahlihi. Ya, wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan minta pertanggungjawabannya. Wal mar'atu, sementara perempuan maksudnya istri, mas'ulatun ra'iyatun, wal mar'atu ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anha. Apa artinya? Wal mar'atu, perempuan adalah ra'iyatun, pemimpin fi ahli zawjihi, di dalam rumah tangga suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wahya mas'ulatun anhu, dan dia akan minta pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau hadis Nabi menyebutkan perempuan tadi apa? Pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Tadi karena gender keluar, akhirnya anak diserahkan kepada pembantu ahli pendidikan. Karena ada pembantu jarang. Apa ada pembantu sarjana pendidikan? Kecuali kalau memang dia nggak dapat kerja kemana-mana, rata-rata tamatan SMA, dan dia itu bukan anaknya. Maka lahirlah dari generasi yang hubbud dunia dan takut mati. Jadilah kita sekarang seperti Mui. Nah ini, makanya saya sering bilang, jangan bangga kita punya istri kerja. Memang uang banyak, tapi anak-anak siapa yang bina? Ini mohon maaf ini jika ada punya istri kerja. Bukan tak boleh kerja, beda ya. Boleh kerja, silakan. Asalkan jangan melupakan dari tanggung jawab apa? Mendidik anak. Suami juga berkewajiban mendidik anak-anaknya. Tapi karena dia mencari nafkah, kan kewajiban nafkah itu pada suami atau pada istri? Ya. Kewajiban nafkah pada suami, bukan pada istri. Suami kalau nggak kerja dosa dia, tapi kalau istri nggak kerja nggak dosa. Kenapa? Karena Nabi jelas mengatakan, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Nggak ada dikatakan kepada wanita, kepada istri, berilah makan suamimu ketika kamu makan, nggak ada. Yang ada Nabi mengatakan, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Lantas bagaimana suami kasih makan istri kalau dia nggak kerja? Wataksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Bagaimana dia kasih pakaian istrinya kalau dia nggak kerja? Maka dalam fikih keluarga yang berkewajiban memberi nafkah itu suami, berarti suami harus keluar rumah. Nggak ada pekerjaan dalam rumah. Ada memang istri di rumah kerja. Nah tadi anak-anak tinggal sama siapa? Sama uminya, Didi. Baik-baik, supaya jadi generasi Quran, supaya tidak kena penyakit
wahan tadi. Nah, ini kata Nabi. Kita banyak mayoritas, tapi kita kena penyakit wahan. Sehingga nggak ada yang bawa orang Islam karena kena penyakit wahan. Bisa dibeli, bisa diprovokasi, bisa dimanfaatkan karena nggak ada kekuatan kayak bumi. Karena berarti terlalu cinta pada dunia dan takut mati. Jangan takut mati. Apa buktinya takut mati? Apa buktinya takut mati? Saya akan lihat ya, ketika naik pesawat, banyak cerita bisnis, begitu goyang sedikit kenapa? Takut mati, takut jantung. Kita ngomong begitu kenapa? Takut mati. Begitu takutnya kita kepada mati. Seolah-olah kita ketemu musuh. Allah itu bukan musuh kita. Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Kalau kita takut mati berarti kita anggap Allah itu musuh. Kalau kita anggap Allah itu kekasih, senang enggak kita jumpa dengan kekasih? Senang, berarti kamu takut. Tumbuh penyakit wahan. Ya. Kemudian apa saja yang menyebabkan penyakit wahan ini? Ya, yang kemudian umat Islam menjadi buih. Yang pertama para ulama mengatakan karena dalam hatinya ada ran. Pernah dengar? Ran. Pernah dengar? Saya rasa pasti pernah dengar. Dalam surat Al-Mutaffifin bagaimana bunyinya? Dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak. Sebenarnya apa yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang mereka lakukan, menutupi hatinya. Quran itu ada hadisnya itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Begini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan. Dalam riwayat lain dikatakan idza atnaba dzamban. Tapi dalam matan ini idza akhta'a khati'atan. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a khati'atan, jika melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Dalam yang lain dikatakan kanat nuktah sauda fi qalbihi, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Sudah pernah saya sampaikan. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia mencabut kembali perangainya atau perbuatan jahatnya, wastaghfara dia beristighfar, wa taba dia bertobat, suqila qalbu, maka hatinya kembali menjadi bersih. Fa in ada, apabila dia mengulangi apa nih? Dosa, zida fihi, maka akan muncul lagi, akan bertambah lagi titik hitamnya. Maka akan bertambah lagi titik hitamnya. Dari satu dosa bertambah titik hitam. Hatta ya, hingga ya ya'luwa qalbahu wa huwa ran, sehingga muncul di hatinya ya ran tadi jelas-jelas Nabi kata ran.
Ya, alladzi dzakarallah kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi apa tadi? Karena berbuat dosa sehingga ya terjadi ran. Apa ran tadi? Ya, noda hitam yang menutupi hati. Inilah yang membuat orang takut mati. Kenapa? Karena banyak dosa. Kalau ditanya kenapa kamu takut mati? Tidak dosa kan? Kalau nggak siap Ustaz, banyak ahli dosa. Inilah. Karena banyak dosa takut mati. Tadi Nabi mengatakan wahat tadi apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia karena takut pada mati. Terlalu cinta dunia kita cenderung untuk berbuat dosa. Ingat kan? Karena kita terlalu cinta kepada dunia, kita pasti akan berbuat dosa. Kenapa? Karena orang kalau terlalu cinta kepada dunia pasti mencari kesenangan, bukan ketenangan. Kenapa orang berzina? Cari kesenangan. Kenapa berjudi? Cari kesenangan. Kesenangan dunia kebanyakan itu ya, itu penuh dengan dosa dan maksiat. Karena terlalu cinta menikmati dunia ini, akhirnya dosa bertumpuk-tumpuk, tumbuhlah ran di hati tadi, sehingga takut pada mati. Makanya jadi seperti bui. Tahu di mana letak lemahnya ketika orang takut mati? Kamu ikut saya ya, apa kata saya ya? Kalau enggak saya bunuh, jangan bunuh saya. Saya akan lakukan apapun asal jangan. Karena takut pada mati tadi. Rela apapun berbuat asalkan jangan mati. Akhirnya membuat Islam itu lemah, Bisa dibeli, bisa dipaksa, bisa diintimidasi. Kalau orang udah takut mati mana ada? Diancam sikit, lemah dia. Kalau seperti itu mental umat Islam mana ada? Walaupun banyak, seperti bui. Jadi apa yang menyebabkan tadi seperti bui atau kena penyakit wahan? Yang pertama, ran. Apa ran? Hatinya dipenuhi dengan noda hitam. Itu simbol kiasan untuk dosa. Yang kedua, yang menyebabkan umat Islam seperti bui dan kena penyakit wahan tadi, karena timbul kemunafikan juga di hatinya, kemunafikan. Munafik. Timbul kemunafikan. Timbul kemunafikan. Apa tanda-tanda orang munafik? Ini munafik amali ya, bukan munafik i'tiqadi, karena kita berbicara umat Islam ini. Kalau munafik i'tiqadi bukan orang Islam, tapi pura-pura Islam. Ini orang munafik amali, artinya kena penyakit munafik amali. Ya, apa saja tanda-tandanya? Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika ngomong bohong ya. Ini ada di dunia politik. Janji ngomong hati-hati. Idza haddatsa kadzaba, jika dia ngomong bohong, tak bisa dipegang. Ini kalau saya terpilih guna kucangnya anak ya. Apa yang kedua? Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia enggak menepati. Nyoba nyelon dipilih atau macam lah. Oh ini muno ana nak dipilih nomor apa ya tidak dihubungi. Kalau sebelum terpilih mudah kali kita hubungi. Begitu terpilih, yang nyaut wanita, mohon periksa kembali nomor tujuan Anda.
Nggak ada lagi, nggak ada lagi suara yang tadi, udah suara perempuan. Wa idza tumina, apabila dipercaya, karena dia khianat. Kita sudah percayakan kalau dalam dunia politik kita sudah percayakan suara kita sama dia, tapi ternyata khianat. Misalnya, bukan hanya dunia politik, apa saja. Ini dia. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Amr ada satu lagi kata Nabi menyebutkan. Kalau dalam Abu Hurairah tadi 3. Yang pertama tadi apa? Apabila berbicara, yang kedua berjanji mengingkari. Yang ketiga dipercaya khianat. Dalam riwayat Abdullah bin Amr ada satu lagi. Wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, dia suka kali memaki. Itu menang. Dan ketika dia bersengketa, rela dia menempuh cara haram. Ini dia. Ketika konflik sama orang, padahal dia tadinya orang baik, tapi rela dia menggunakan cara-cara yang tidak halal. Ini tanda-tanda orang munafik juga. Wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, fajir dia. Di antara fajir itu suka menang. Bilang tanya wajah. Kalau menang ngeri. Tanya wajah menang ngeri. Saya dulu kuliah, ada dosen saya yang ambil S3 di Jogja ya. Jadi dalam tempat kos dia itu berbagai macam daerah. Contoh daerah Jogja, dari mana, dari Medan, dari Makassar, dari mana timbul ide apa kata makian yang paling busuk di daerah masing-masing. Dari Medan bilang ini, termasuk dari Aceh. Pemenangnya rupanya dari Aceh, termasuk nggak bilang apa. Yang paling busuk ternyata orang kita dari suka memaki. Jadi kenapa kalau kita memaki turun hinaan? Coba misalnya kalau saya memaki, pasti bapak bilang, apa juga Ustaz tu kau nilai kali busuk ni mulutnya. Tadi. Tuh ada 4 tanda-tanda munafik. Jika ini kita miliki, maka kita terkena penyakit Wahabi. Lemah kita seperti bui. Yang pertama tadi apa? Peran. Yang kedua, kemunafikan. Yang ketiga, tidak istiqamah. Itu konsekuensi dari kemunafikan tadi. Konsekuensi dari kemunafikan yang nggak bisa dipegang, artinya tidak istiqamah. Kalau istiqamah kita kuat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, termasuk tidak takut mati tadi. Wa la hum yahzanun, tidak bersedih hati. Tidak takut mati berarti enggak kena penyakit wahan karena dia istiqamah. Coba kalau kita istiqamah jadi kuat. Pokoknya kalau namanya haram tetap haram, istiqamah. Itu jadi timbul kekuatan, entah dari mana aja kita kuat. Walaupun tubuh kita lemah, tapi jiwa kita kuat. Dan dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Itu istiqamah. Kalau kita sudah janji misalnya, jika saya terpilih begini-begini, istiqamah, tepati janji itu. Kalau enggak usah berjanji. Istiqamah. Berat istiqamah itu. Kita kadang-kadang istiqamah kita lain. Dia kasih uang 10 juta, enggak, tetap istiqamah. 10 juta, 50 juta, istiqamah. Tak istiqamah, tapi suaranya udah mulai rendah. Salah tujuan, enggak boleh sebut-sebut haram. Tapi nada sudah mulai rendah nih. Kasih 500 juga, enggak ada lagi suaranya. Jadi istiqamah. InsyaAllah kalau kita istiqamah,
kemudian terhindari hati kita bersih dari noda hitam, kemudian tadi kita tidak ada kemunafikan, kita terhindar dari penyakit apa tadi? Wahan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak, saya pastikan lagi. Jadi tadi Nabi mengatakan kita mayoritas. Bagaimana kalau kita tidak mayoritas? Kena pula penyakit wahan. Sudah kena penyakit wahan, minoritas pula lagi. Mana ada? Gini-gini. Ya, kita mayoritas saja kita kena penyakit. Mayoritas saja kita lemah. Apalagi minoritas. Padahal Allah, Rasulullah jelas-jelas mengatakan al-mu'minu al-qawi, seorang mukmin yang kuat, ahabbu wa khairu minallah minal mu'mini dhaif, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat, bukan lemah, bukan seperti buih, tapi kuat seperti pohon beringin atau seperti batu karang. Bagaimana supaya kuat? Tadi kebalikan, kita istiqamah, hati kita bersih, kemudian kita tidak munafik. Kalau memang kita berjanji, tepati. Kalau kita berkata, jangan bohong. Kalau dipercayai, amanah. InsyaAllah. Kalau seperti itu umat Islam akan kuat. Hari ini coba lihat, yang anti-Islam juga orang Islam, ya kan? Yang menghalangi syariat Islam juga kadang-kadang orang Islam, ya kan? Coba kita lihat dulu. Yang menghalangi orang umat Islam tadi kenapa? Tadi kena penyakit wahan. Di dalam jiwanya sudah ada kemunafikan, sudah ada wahan, kemudian tidak istiqamah. Beginilah nasib. Nah, sekarang bagaimana merubahnya? Bagaimana merubahnya? Ya, mungkin kalau generasi ini nggak bisa dirubah lagi, udah payah. Nah, generasi kita ini anak-anak kita. Makanya kan kalau tadi ada tokoh visionaris tadi mencoba ya memisahkan generasi dengan Al-Quran, karena kita kebalikannya, kita ciptakan generasi Quran. Cari istri yang salehah. Atau kalau dia udah terlanjur kerja, perhatikan juga anak-anak, suruh anak-anak hafal Quran, suruh ngaji dia, biar dia menjadi kuat. Itu cara-caranya. Tanyanya pada dalam. 3 tahun kalau tokoh-tokoh kita sekali-sekali beda-beda ngomongnya. Kenapa? Karena ada sesuatu di belakang. Hari ini ngomongnya lain, besok ini kenapa ada sesuatu? Apakah itu? Makanya ada istilah. Dia kalau untuk mempengaruhi orang itu kadang-kadang menggunakan 2 hal. Yang pertama stick, tongkat. Yang kedua money. Apa money? Uang. Kalau nggak bisa dikasih uang, kasih tongkat. Apa kasih tongkat? Ipoh. Ipoh. Haji Jupeng. Ipoh. Ipoh maksudnya dalam tanda petik. Intimidasi, dipaksa, dijebak dan sebagainya. Ya. Kalau bisa dikasih uang, kasih uang. Tapi banyak orang milih kasih uang aja lah. Ya. Bukan sedikit itu, miliaran itu. Ya. Coba kayak saya datang, kasih uang miliaran. Bisa-bisa jenggot-jenggot pun hilang. Siapa jamin kita ya? Mudah-mudahanlah, makanya kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau uji hamba-Mu dengan sesuatu yang hamba tidak akan sanggup menghadapinya. Berapa menit lagi? Ada kira-kira 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Atau yang memberikan komen, silakan. Ya. Dalam hal ini, masihkah kita ada harapan positif untuk menciptakan? Oh ada, tetap ada. Dan kita jangan lari dari keadaan. Contoh politik, jangan lari dari politik.
tamat riwayat kita. Kalau seandainya kita justru menjauh dari dunia politik, oh senang kali. Itu hadiah namanya. Kita kasih hadiah, kita kasih terserah. Enggak, tapi kita berpolitik secara benar. Supaya umat percaya sama kita. Kita jangan lari. Ya, apalagi Islam tidak mengenal pemisahan agama dengan politik. Tidak mengenal sekularisasi. Nah, ya. Jadi apa? Nah, untuk mengubah kondisi seperti ini kita harus. Ya tadi kita di generasi kita, yang jelas kita jangan lari. Kalau kita lari, selesai sudah. Ya, apalagi kita tidak memilih misalnya, senang kali. Ya, kertas-kertas kosong itu kadang-kadang bisa jadi dimanfaatkan oleh apa kita tahu. Apalagi kita bilang, oh nggak boleh politik itu haram, itu yang ditunggu mereka oleh orang-orang tertentu. Nah, jangan. Walau bagaimanapun kita, walaupun seperti bumi, kita masih ada satu kekuatan apa? Mayoritas. Mantap nggak? Tetap ada. Kemudian tetap akan ada sepanjang zaman orang-orang yang akan ya muncul untuk memimpin kebenaran, menggerakkan kebenaran. Ya, kata Nabi, la tazalu ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok umat di masa kapan saja yang akan komitmen dengan kebenaran. Kemudian juga dalam firman-Nya Allah berfirman, ya, apa namanya? Faj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabar. Kelak kami akan jadikan di antara kalian pemimpin yang akan memimpin dengan tuntunan kami jika kalian bersabar. Tapi bersabar bukan berarti diam. Artinya kan langkah-langkah kita itu bagus, benar, mulia, tidak menghalalkan segala cara, tapi bergerak. Kon diam kalau tahu kok ji han pilih, itu han pilih. Kita kosong. Karena kita walau bagaimanapun keadaan umat Islam, kita masih ada satu kekuatan terdapat mayo, apalagi di Aceh, mayoritas kita. Tapi yakinlah, tetap masih ada, walaupun mungkin enggak semuanya, enggak banyak, tetap ada orang-orang yang komitmen dengan kebenaran, yang tidak kena penyakit wahan, ada. Tempat kita ini juga banyak. Ya, yang penting apa? Kita harus lebih mengedepankan persaudaraan, persamaan. Jangan kita besar-besarkan perbedaan. Nah, inilah membuat kita lemah. Kita berbeda sedikit hal-hal kecil dalam masalah agama, akan pakai tepuk tangan. Hal kecil itu biasalah. Selagi Tuhan kita masih sama, Nabi kita masih sama, ibadah kita yang pokok-pokok masih sama, hal-hal kecil itu beda. Baju bumentoknya beda kawan nasi. Ini kita kadang-kadang nggak hajat, kadang-kadang aneh kan. Hal-hal kecil dipermasalahan. Masalah kunut subuh dipermasalahan, silakan yang kunut subuh, silakan yang nggak kunut subuh, silakan. Apa pula masalah itu yang gara-gara itu lantaran pakai. Itu kan menurut ilmunya masing-masing. Oh, kalau memang ingin mengetahui bagaimana yang sebenarnya, itu baru nanti lapangkan dada, belajar sungguh-sungguh, kan sebagaimana kata Allah sendiri kan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kamu berbeda pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Tambah lagi pendapat para ulama berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Kenapa harus berkelahi? Itulah namanya dakwah. Kalau sikit-sikit berkelahi, untuk apa juga ada dakwah? Jika orang salah didekati dengan dakwah, bukan dengan kekerasan. Nah, ini kadang-kadang kita berpikirnya itu primitif. Kadang-kadang sikit-sikit berkelahi, sikit-sikit udah kelompok-kelompok pula. Ini. Kapan mau kuatnya umat Islam? Akhirnya bukan seperti buih nanti, sebagaimana kita jelaskan tadi. Lebih rendah dari buih. Mungkin hanya ada buruh saja itu banyak ya. Jadi ini saja.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.